Ya Arhamar Rahimin, irhamna. Namanya perkawinan itu adalah kebutuhan semua makhluk ya. Bukan hanya manusia, tapi semua makhluk tuh butuh yang namanya perkawinan. Jangankan kita ya, hewan itu juga butuh kawin kok. Tumbuh-tumbuhan juga butuh yang namanya kawin untuk berkembang biak. Hewan butuh kawin ya, kucing misalkan butuh kawin. Ayam butuh kawin, supaya apa? Supaya bisa bertelur. Kambing butuh kawin, supaya apa? Bisa berkembang biak ya. Sapi butuh kawin, supaya apa? Supaya bisa beranak pinak. Tumbuhan juga butuh kawin supaya bisa berkembang ya, bisa ada pembuahan. Itu hewan dan tumbuhan. Apalagi makhluk bernama manusia ini. Makhluk yang memiliki peradaban. Makhluk yang memiliki akal dan pikiran, kita lebih butuh lagi yang namanya perkawinan. Hanya saja yang membedakan kita dengan hewan adalah kita bukan cuma kawin, tapi kita juga nikah. Beda dengan hewan, hanya kawin saja. Kucing kawin, iya. Kucing nikah, oh enggak ada. Ayam kawin, ayam nikah, belum pernah dengar kita ya. Kerbau kawin, kerbau akad nikah, oh enggak ada. Akad nikah ini hanya untuk manusia. Jadi kalau manusia hanya kawin saja, tidak nikah, ia sama dengan kerbau, sama dengan kucing, sama dengan kambing, itu, sama dengan binatang. Nah, supaya kita berbeda dengan mereka bangsa hewan, kita harus ada nikahnya. Oleh karena itu ketika ijab kabul biasanya ada kalimat saya nikahkan dan saya kawinkan, itu ada dua, itu nggak boleh terpisah, nikah dan kawin. Kemudian kabulnya dijawab saya terima nikah dan kawinnya ya, fulanah binti fulan dan lain sebagainya. Ada nikah ada kawin. Kalau kita cuma kawin saja, apa bedanya kita dengan ayam? Kita makhluk yang memiliki martabat tinggi, derajat tinggi dengan makhluk yang lain. Jangan sampai kita rendah, bahkan lebih rendah daripada hewan. Jadi perkawinan kita harus didasari dengan pernikahan. Sehingga kawinnya kita beda dengan kawinnya binatang. Kenapa? Dihalalkan menggunakan ikatan sakral yang disebut dengan nikah. Jadi nikah ini adalah ikatan dari agama ya, agar hubungan biologis manusia laki-laki dengan perempuan itu menjadi halal, tidak seperti hewan. Hewan, kucing misalkan, ada kucing hamil di luar nikah, ya biasa kucing. Ada kerbau, ada sapi hamil di luar nikah, ya biasa, nggak aneh dan nggak heboh. Bukan suatu masalah, malah diharapkan. Tapi ada manusia yang hamil di luar nikah, masalah ini. Kok masalah? Karena kita mah ada nikahnya. Bukan cuma kawin saja, tapi harus diawali dengan pernikahan. Maka pernikahan adalah sarana untuk menghalalkan hubungan laki-laki dan perempuan. Bukan hanya boleh, malah justru berpahala. Inilah indahnya Islam. Islam adalah agama yang ajarnya sesuai dengan kebutuhan manusia. Kalau ada agama yang melarang umatnya untuk kawin, ini agama nggak beres. Tapi Islam ini sesuai dengan kebutuhan manusia. Laki-laki suka dengan perempuan itu normal. Perempuan cinta dengan laki-laki itu pun normal. Islam tidak melarang, Islam tidak mengkebiri, justru Islam memberikan jalan keluar. Membolehkan untuk menyalurkannya asalkan dalam ikatan yang namanya nikah ini. Dengan nikah insya Allah hubungan biologis laki-laki perempuan akan menjadi ibadah.
Jadi kalau ditanya ibadah apa tuh yang asyik ya, yang nikmat ya nikah ini. Saking enaknya nikmatnya sampai kadang-kadang suami ingin nambah lagi istrinya. Apa alasannya? Sunnah Rasul ya. Di Al-Quran dibolehkan kok masna wa thulatsa wa ruba. Akhirnya menyalahgunakan ayat untuk kebutuhan pribadi kita. Dosa kalau begini ya. Jangan sampai Al-Quran dijadikan sebagai senjata untuk membenarkan hal-hal yang tidak benar. Ya boleh, poligami memang dibolehkan dalam Islam, tapi itu kalau memang kondisi-kondisi yang darurat, misalkan istri kita ya punya penyakit yang tidak bisa ya, memberikan kita keturunan, boleh kita untuk nikah. Ya, atau misalkan seorang suami memiliki kekuatan biologisnya ya 10 kali lipat dari satu orang misalkan, butuh yang namanya penyaluran pada perempuan yang lain, ini boleh. Ya. Tapi kalau alasannya karena hanya kepuasan biologis saja, khawatir nanti akan berlaku zalim dan ini yang menyebabkan berbuat dosa. Ya. Seperti ya kita dalam kondisi darurat seperti di pesawat ya, ada yang namanya emergency exit ya, pintu darurat di mana pintu itu hanya boleh dimasuki ketika dalam kondisi darurat. Kondisi normal pintu itu jangan dibuka ya. Di mall misalkan ada yang namanya pintu ya emergency exit, pintu darurat. Ketika ada kebakaran ya, ada bahaya mengancam, itu baru dibuka. Mungkin sama dengan poligami ya. Itu tidak sembarangan dibuka kalau tidak ada alasan yang mendesak. Makanya Rasulullah kemudian memberikan petuah ya. Tunkahul mar'ati li arba'in, kata Nabi. Nikahilah olehmu perempuan karena 4 faktor. Nah ini barangkali bisa menjadi ya nasihat untuk para jomblo ini ya. Yang belum nikah ya. Maka Nabi mengatakan ya masyarus syabab manis tato aminkumul ba'at falyatazawwaj. Wahai para pemuda, ketika engkau sudah mampu ba'at, sudah mampu memberikan nafkah lahir batin, nikahlah. Nikahlah. Falyatazawwaj, segera engkau menikah. Dengan perempuan yang seperti apa? Yang pertama kata Nabi, perempuan yang pantas engkau nikahi ada 4. Yang pertama, lima liha. Yang kedua, lihasabiha. Yang ketiga, lijamaliha. Yang keempat, lidiniha. Harus ada 4 minimal ya. Ini minimal. Yang pertama, lima liha. Nikahilah olehmu perempuan yang berharta. Nikahilah olehmu perempuan yang memiliki kekayaan. Silakan. Ya. Boleh seorang suami mencari perempuan calon istrinya dari kalangan orang kaya, atau perempuan yang memang dia sendiri kaya, itu boleh. Tetapi hati-hati ya. Jangan sampai target ini menjadi motif utama. Kalau mencari kekayaan menjadi motif utama, nah ini khawatir nanti kedepannya akan menjadi sebuah masalah. Apa masalahnya? Kalau seorang laki-laki, apalagi dianya dari kalangan orang miskin misalkan ya, sementara istrinya orang kaya, khawatir kalau nanti dia menikah, kalau si istri ini kurang bagus-bagus amat agamanya, kurang bagus-bagus amat akhlaknya, khawatir nanti dia akan congkak, dia nyuruh suami sana sini ya. Akhirnya dia menganggap bahwa kamu nikah dengan saya modal lu apa? Lu jangan banyak tingkah deh. Nah ini ketika seorang suami memberikan nasihat malah dibalikin, kamu jangan banyak tingkah. Kamu ingat gak nikah dengan saya modalnya apa? Cuma dengkul doang sama celana kolor. Ini rumah saya, ini kekayaan milik saya. Nah nanti kalau udah digituin sama seorang istri, hilanglah wibawa suami. Lah bagaimana suami akan mendidik istrinya kalau dia sendiri kalah dengan seorang istri? Ini kalau dia menikahi seorang perempuan yang dia kaya. Ya sekali lagi, kalau dasar agamanya nggak kuat, ya, akhlaknya nggak bagus-bagus amat, imannya juga nggak bagus-bagus amat, khawatir nanti akan terbalik.
posisinya. Nanti akhirnya Pak, seluruh keputusan dalam berumah tangga ada di pihak istri. Suami ngomong nggak didengarkan, suami nasihat nggak dihiraukan. Ketika seorang istri salah pun dibenarkan kepada seorang suami, dinasehati, malah suaminya diceramahin. Lu jangan banyak omong dah, jangan bertingkah. Aduh, sudah. Rumah tangga kalau seperti ini kayak apa? Suami nggak punya wibawa. Padahal suami adalah imam rumah tangga. Imam. Masa ada imam diatur oleh makmum? Kan nggak mungkin. Imam yang mestinya ngatur makmum. Makmum boleh ngatur imam, meluruskan imam saat imamnya salah. Gitu. Saat imamnya itu benar, makmum yang nggak perlu menasihati imam yang benar. Lah kalau ada makmum diarahkan oleh imam, ini sih biasa. Tapi kalau ada makmum yang mengarahkan imam, makmum yang mengatur imam, makmum yang menasihati imam, kan nggak lucu. Terbalik posisinya. Suami adalah imam, istri adalah makmum. Maka kewajiban mendidik ada pada pihak seorang suami. Nah, khawatir kalau istrinya ini kemudian dia memiliki kekuasaan penuh dalam rumah tangga karena dia adalah orang kaya, maka rumah tangga yang seperti itu nggak akan bahagia selamanya. Ya. Jadi cari perempuan yang kaya tapi jangan dompleng. Ya. Seperti baginda Rasul ya, menikah dengan Khadijah. Khadijah ini orang kaya luar biasa, pengusaha yang sukses. Ya. Tapi karena Khadijah ini orang yang akhlaknya lembut, akhlaknya mulia, imannya hebat, agamanya mantap, wanita soleh nih Khadijah. Apakah dia pernah nyuruh-nyuruh baginda Rasul? Enggak pernah. Apakah dia bertingkah sombong di depan Nabi? Belum pernah. Bahkan Khadijah sangat menghormati dan memuliakan baginda Rasul. Walaupun Nabi itu dari kalangan orang yang sederhana ya, nggak sebanding hartanya dengan Khadijah. Nah, cari perempuan model Khadijah ya, cantik, kaya, tapi nggak sombong, agamanya bagus. Satu ya. Yang kedua kata Nabi, nikahilah olehmu seorang perempuan lihasabiha, dari keturunan yang baik-baik. Ya, dari keturunan yang baik-baik dengan harapan nanti dia memiliki keturunan juga orang yang baik-baik. Sebab biasanya ada pepatah bilang buah jeruk jatuhnya enggak jatuh dari pohonnya, pohon jambu jatuhnya enggak jauh dari pohonnya. Ya memang mana ada pohon jambunya di Cirebon jatuhnya di Semarang, kan enggak mungkin. Pohonnya di Cirebon, ya jatuhnya pun di Cirebon juga. Artinya, tabiat orang tua biasanya nempel pada diri seorang anak. Kalau orang tuanya ahli ibadah, insya Allah anaknya akan ikut-ikut melaksanakan ibadah. Ya. Orang tuanya ahli puasa, anaknya akan ikut-ikutan berpuasa. Orang tuanya suka maksiat, ya anaknya juga akan ikut-ikutan suka bermaksiat itu. Tabiat orang tua akan banyak ditiru oleh seorang anak gitu. Ya walaupun ada orang tuanya kiai, bapaknya kiai, ya, bapaknya ulama, anaknya di preman, ya ada ya. Wong Nabi Nuh saja, Nabi Nuh bayangkan beliau seorang nabi, seorang rasul. Tapi punya anak keturunan Kan'an, orang kafir. Anaknya berada di barisan orang-orang kafir, bapaknya nabi gitu. Tapi memang Nabi Nuh tidak membiarkan. Dia ada usaha dan ikhtiar untuk mendidik Kan'an. Bahkan di ujung wafatnya Kan'an ini diajak, ayo anakku ikut bapak ke bahtera ini. Ya. Ingin anaknya selamat. Nabi Nuh menasihati anaknya siang dan malam itu. Ada usaha. Kalau kemudian anak ini nggak mau berubah, tetap seperti itu wataknya, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menggenggam seluruh urusan manusia. Tapi yang jelas orang tua harus berikhtiar. Jangan sampai ada orang tua yang membiarkan anaknya itu nggak dididik, nggak diarahkan. Orang tuanya ke masjid, anaknya di rumah main game, dibiarkan saja.
Orang tuanya pergi ke pengajian, anaknya nonton TV, dibiarkan saja. Orang tuanya giat tadarus, anaknya kelewar-kelewar ke sana kemari, dibiarkan saja. Ini namanya pembiaran. Kalau ini namanya khianat. Kenapa? Karena anak kita adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Dititipin ke kita untuk kita didik. Kalau kemudian anak kita enggak kita didik, dan nanti kita akan disalahkan oleh Allah. Bahkan boleh jadi anak kita masuk neraka, kita akan gabung masuk ke neraka juga. Sebab kita khianat, enggak mau mendidik titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati-hati ya. Kita boleh mengharapkan punya anak banyak, tuh boleh. Banyak anak, banyak rezeki ya, kata orang tua itu. Banyak anak, banyak rezeki. Tetapi bukan hanya berhenti sampai di situ. Kita bukan hanya berbangga-bangga punya anak banyak, bergembira, berbahagia punya anak banyak. Tapi nggak kita didik ya percuma. Yang paling utama adalah mendidik anak kita. Ya, anak sedikit, anak banyak, sama saja. Kalau kita mendidik mereka dengan agama, insya Allah nanti mereka akan punya keturunan juga, keturunan yang beragama. Carilah seorang perempuan dari keluarga yang baik-baik. Ya lagi juga siapa mau ya seorang laki-laki nikah dengan perempuan yang kurang baik. Ya. Perempuan yang suka ngelancong kemana-mana, ya. Perempuan yang suka buka aurat. Perempuan yang bangga dengan memamerkan auratnya kepada orang lain. Mana ada. Seorang laki-laki pasti dia akan menginginkan seorang perempuan yang lembut, perempuan yang feminim, ya. Perempuan yang bisa menutup auratnya. Lihasa biha. Yang ketiga kata baginda Rasul, nikahilah olehmu seorang perempuan ya, li jamaliha, karena kecantikannya. Ini nih ya. Umumnya laki-laki biasanya ketika dia menikah pasti dia mengharapkan punya istri yang cantik. Ya. Semua pasti begitu. Naluri seorang laki-laki pasti kalau dia mau nikah pengennya perempuan yang cantik. Bahkan cantik ini kadang-kadang jadi target utama kita. Jadi pilihan utama kita. Alternatif yang paling pertama tuh biasanya kita suka dengan perempuan karena kecantikannya. Tapi nggak boleh lupa bahwa yang namanya wajah cantik ini nggak selamanya. Khawatir ketika kita menikah dengan perempuan yang cantik jelita, ketika memasuki usia tua cantiknya berubah, hilang juga cinta kita, itu khawatirnya. Karena sekali lagi yang namanya kecantikan, rupa muka kita ini kan relatif dan temporer, nggak akan selamanya. Dia cantik ya sekarang ya masih muda, usia 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun. Mungkin paling banter 50 tahun masih agak cantik, Masuki usia 60, 70, 80, mampukah bertahan kecantikannya? Sulit. Kulit sudah mulai keriput, ya, tenaga sudah mulai loyo, rambut sudah mulai acak-acakan, mata sudah mulai kabur, telinga sudah mulai ngawur kan. Mana kecantikan dulu yang kita banggakan? Hilang, lenyap. Makanya ada untuk mencapai sakinah itu harus ada mawaddah, ada warahmah. Apa bedanya mawaddah dengan warahmah? Kalau mawadah ini singkat ya, waktunya cepat, nggak akan lama. Kita menikah, membangun rumah tangga, kita cinta dengan pasangan kita mungkin nggak selamanya. Yang hidup sampai di akhir usia kita adalah rahmah, kasih sayang. Coba lihat nenek kakek kita ya. Apakah mereka masih mengatakan I love you? Kan nggak mungkin. Seorang kakek ngelihat nenek sudah nggak enak rupanya. Seorang nenek lihat kakek juga sudah nggak enak rupanya, giginya sudah habis, ya, kulitnya ngeluntung misalkan. Ya. Kalau rasa rahmah yang tumbuh, maka sampai di akhir usia pun mereka akan rukun, Tapi namanya cinta itu sebentar, yang nggak wajar kalau kemudian cinta ini menjadi taruhan utama ya.
Maka pantaslah kalau ada seorang selebritis ya, seorang artis tuh biasanya enak saja dia kawin cerai, kawin cerai, kawin cerai, kawin cerai. Apa alasannya? Sudah nggak cocok lagi, Masya Allah. Alasannya sangat simpel dan praktis, sudah nggak ada kecocokan. Padahal yang namanya rumah tangga itu pasti laki-laki perempuan nggak akan sama. Karakternya berbeda, seleranya berbeda, tabiatnya berbeda, kebiasaannya pun berbeda. Nggak mungkin sama. Justru rumah tangga itu fungsinya adalah untuk menyamakan yang beda-beda ini. Jangan kemudian perbedaan yang dimuncul-munculkan, tapi persamaan yang menyatukan mereka. Kalau kita memandang perbedaan, ya rumah tangga kita nggak bakal utuh. Nggak bakal utuh. Jadi jangan sampai ada alasan saya tuh nggak cocok lagi dengan dia, udah ada kecocokan. Justru rumah tangga itu pasti di sana kita akan menemukan banyak ketidakcocokan antara kita dengan istri kita. Ya, seleranya beda, wataknya beda. Jangan sampai perbedaan karakter dan watak ini menyebabkan rumah tangga pecah. Maka suami harus menghargai kondisi istri, istri harus menghormati kondisi suami, harus memahami karakter masing-masing. Memahami karakter masing-masing sehingga ketika muncul masalah, mereka masing-masing tumbuh kedewasaan untuk saling menghargai. Kenapa seorang artis gampang kawin cerai? Karena mereka yang dicari itu bukan warahmah, tapi mawadah, hanya cinta saja. Saat cintanya hilang, hilang pula rasa kasih sayangnya. Jadi kalau rumah tangga hanya untuk mencari kenikmatan semata, ya kita nggak akan bisa lama itu. Yang namanya rumah tangga itu ada saatnya bangun, ada saatnya kita jatuh. Kadang menemukan bahagia, kadang menemukan sengsara. Tangis bahagia dalam rumah tangga itu biasa. Kalau kita dalam rumah tangga hanya mencari kebahagiaan saja, ya sulit kita itu. Yang namanya rumah tangga itu seperti orang berlayar di tengah lautan. Ya. Seorang istri, suami itu merupakan nahkoda yang menjalankan bahtera di tengah lautan. Namanya orang berlayar di lautan itu kan kadang-kadang menemukan ombak yang ringan, ya. Kadang menemukan ombak yang meninggi menggila, itu ada. Namanya juga lautan, kadang surut, kadang pasang, kadang menemukan ombak yang kecil ya, riak-riak kecil, riak gelombang biasa. Kadang kalau menemukan badai yang besar. Nah, kalau seorang suami kompak dalam mengendarai sang bahtera itu, insya Allah badai yang datang pun tidak akan bisa mematahkan sang perahu, sang bahtera itu. Tapi bayangkan kalau seorang suami sebagai dua nahkoda mengendarai sebuah perahu, sebuah kapal layar ya. Ketika muncul badai besar, sang suami pengen ke selatan, sang istri pengen ke utara, nggak pernah nyambung, nggak pernah klop, nggak kompak, pecahlah yang namanya bahtera itu. Bertengkar timbulnya. Oh, sedang ada badai, bukannya kompak, masing-masing membantu mengarahkan supaya perahu berjalan lancar, supaya bahteranya nggak karam, ini malah bertengkar. Akhirnya dalam bertengkar itu perdebatan justru akan bisa mengkaramkan sang bahtera itu. Jadi cari perempuan yang cantik boleh. Jadi jangan sampai itu jadi target utama, khawatir nanti ketika sudah habis cantiknya, habis masa gantengnya, itu akan habis pula masa dia membina rumah tangga itu. Nah, yang keempat kata Nabi, nikahilah oleh seorang perempuan lidiniha, karena agamanya. Nah, ini yang terpenting, karena agamanya. Sehingga di akhir hadis ini Nabi mengatakan fadfar bidzatid din taribat iadah. Jadikanlah agama sebagai pondasi utama. Jika kau nikahi perempuan karena agamanya, insya Allah itulah yang akan membawa kebahagiaan dunia maupun akhirat. Sebab kita membina bahtera rumah tangga, mahligai rumah tangga itu bukan jangka pendek ya, bukan cuma dunia saja. Tapi kita ingin langgeng pernikahan kita sampai di akhirat.
Kita ingin istri kita mendampingi di dunia, mendampingi juga sangat di akhirat nanti. Kita ingin agar kita berkumpul dengan anak-anak kita di surga nanti. Istri, suami, anak-anak, cucu kumpul lagi di surga. Itu target utama kita. Buat apa kita bahagia membina rumah tangga di dunia, tapi sengsara di akhirat? Kita terpisah di akhirat. Emang bisa kumpul Pak? Yo bisa. Kalau seorang suami soleh, istrinya soleh, anak-anaknya soleh, ahli ibadah, pasti insya Allah mereka akan berkumpul lagi di surga layaknya di dunia ini. Itu target kita, bukan cuma dunia. Ada target panjang ya. Nah, untuk sampai ke sana harus ada basic agama. Fadfar bitadid-din taribat yadak. Jadikan agama sebagai motif utama dalam membina rumah tangga. Jadi kau boleh cari perempuan yang kaya tapi yang beragama. Kau boleh cari perempuan, nikahi perempuan yang bernasab baik tapi beragama. Kau nikahi perempuan yang cantik jelita tapi yang beragama. Jadi agamanya jangan terpisah. Ya. Buat apa kita nikahi perempuan yang kaya tapi agamanya nol, imannya dangkal, hancur rumah tangga seperti itu. Buat apa kita nikahi perempuan yang keluarganya baik-baik? Ya mohon maaf ya, keluarga baik-baik kan nggak menjamin juga beragama. Ada juga orang yang rumah tangganya itu tentrem, ya, damai, baik-baik, nggak sombong, sama tetangga juga dia sopan santun, ya. Tapi nggak pernah ibadah, ada yang seperti ini. Jadi belum tentu keluarga yang baik-baik kemudian dia beragama. Tapi carilah perempuan yang baik-baik dan beragama. Dan buat apa menikahi perempuan yang cantik kalau tidak beragama? Ini akan membahayakan. Jadi agamalah yang menjadi pondasi utama kita dalam membangun rumah tangga. Seperti baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Maka seorang suami itu harus bisa mendidik istrinya. Jadi kalau ada pertanyaan sampai kapankah tanggung jawab orang tua kepada anaknya, ya sampai anaknya diijab kabulkan dengan laki-laki lain itu ya. Kalau dia masih anak-anak, istri kita ketika masih anak-anak ya, ketika dia berbuat dosa, orang tuanya yang dapat dosanya. Ketika dia melakukan ibadah, orang tua dapat kecipratan pahalanya. Ketika dia bermaksiat, orang tuanya yang dapat dosa. Tapi ketika istri kita sudah diambil haknya dari orang tuanya, maka tanggung jawab dialihkan kepada kita. Dia berbuat pahala, berbuat ibadah, kita dapat pahalanya. Dia berbuat dosa, kita dapat dosanya. Jadi lepaslah tanggung jawab orang tua ketika anaknya sudah dinikahkan. Ya, makanya saya nikahkan dan saya kawinkan saudara dengan anak saya. Artinya lepaslah tanggung jawab orang tua mendidik anaknya. Ya walaupun tetap ya orang tua tetap berkewajiban mengarahkan, mendidik, menasehati, itu sih tetap wajib ya, tidak terbatas. Hanya di mata agama batas antara tanggung jawab orang tua kepada anaknya adalah ketika sang anaknya diijab kabulkan, dinikahkan dengan orang lain. Maka lepaslah tanggung jawab kita. Suamilah yang kemudian menggantikan orang tuanya. Ketika dia kecil yang didik orang tuanya, ibu bapaknya. Ketika anak itu menjadi istri kita, maka yang mendidik dia adalah kita. Baiknya kita ada di tangan kita. Jeleknya dia akan ditentukan oleh tangan kita. Jadi yang seperti ini harus menjadi tanggung jawab seorang suami ketika dia memiliki seorang istri.